Elit PKB menyebut PDI Perjuangan setuju mengusung nama Anies Baswedan jika calon wakil gubernurnya berasal dari PDI Perjuangan. Namun di sisi lain PKS juga telah mengeluarkan nama Sohibul Iman sebagai bacawagup dari Anies. Lalu apakah kondisi ini akan mendapatkan titik temu pada posisi cawagup bagi Anies Baswedan atau jangan-jangan akan mengalami kebuntuan dan berujung pada poros ketiga di Jakarta? Untuk membahas dan juga menganalisanya sudah bersama kami ada dua orang narasumber dari luar studio. Pertama Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa Lulu Nur Hamidah serta Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Praetno. Assalamualaikum, selamat malam. Ada Mbak Lulu dan Mas Adi. Apa kabar? Salam, Bram. Ya, assalamualaikum, selamat malam. Mas Adi, jumpa lagi. Terima kasih sudah bergabung Mbak dan Mas sekalian pada malam hari ini. Langsung saja saya ke Mbak Lulu terlebih dahulu. Jadi artinya kalau Gus Jazil sudah mengatakan demikian, artinya PKB ini lebih condong bersama PDIP kah dengan skema tadi misalkan mengajukan nama Andika Perkasa sebagai pasangan Anies Baswedan begitu Mbak? Ya, perlu kita ketahuin ya, saya kira PKB sendiri kan tidak mungkin maju sendirian. Dan kemudian Jakarta ini salah satu model pilkada yang mungkin sangat kompleks karena pengalaman sejarah sebelumnya. Dan karena magnitude dan juga tipikal Jakarta yang sangat berbeda dari pilkada yang lain, maka kita benar-benar harus memiliki persiapan yang sangat matang. Termasuk juga ketika memilih calon baik itu cagup atau cawagup. Nah, untuk cagupnya bagi PKB kita udah satu tahap bisa kita selesaikan karena kebetulan juga sesuai dengan aspirasi dan dukungan dari akar rumputnya PKB. Termasuk juga di luar PKB tetapi yang punya irisan secara kultural dengan PKB itu juga memberikan dukungan yang sangat kuat. Nah, untuk di Jakarta. Nah, kemudian untuk cawagupnya tentu kemudian kita harus menyediakan ruang yang setara dengan berbagai partai politik yang kemungkinan juga memiliki interest yang sama untuk mengusung Mas Anies Baswedan. Nah, selama ini yang seringkali dimukakan mungkin dari PKS ya kan. Tetapi kalau PKS ini anggaplah ini sebuah kisah cinta yang memang selalu ada gitu kan untuk Mas Anies Baswedan. Tetapi saya tidak tahu bagaimana nanti ke depan. Tetapi ketika PDIP juga menunjukkan gestur dan kemudian juga sinyal ketertarikan untuk sama-sama mengusung Mas Anies Baswedan, maka ini kemudian akan memecah semua elemen-elemen ketegangan yang dulu pernah tercipta antara pihak Mas Anies ya yang dulu di Pilgub Jakarta dengan kemudian PDIP. Nah, oleh karena itu bagi PKB sendiri memberikan ruang ya kesempatan untuk mendialogkan bagaimana Jakarta akan dibangun bersama, calon gubernurnya Mas Anies Baswedan dan kemudian cawagup yang mungkin akan diusulkan juga oleh PDIP termasuk mungkin juga yang lain, walaupun PKB sendiri juga nggak menutup kemungkinan itu bahwa dari kader kami juga siap kalau misalnya ini juga disetujuin oleh mitra koalisi yang lain gitu. Nah, tetapi kan PKB pada posisi karena kita sudah mendeklarasikan Mas Anies lebih dahulu, tentu kemudian kita pada posisi yang mendengarkan usulan-usulan cawagup itu termasuk juga dari PDIP. Oke, tapi kalau tadi sedikit mungkin saya tarik kesimpulan artinya PDIP lebih cocok begitu nama Andika itu menjadi solusi begitu ya. Walaupun kemudian PKS sudah mengajukan nama Sohibul Iman. Saya kira sosok Pak Andika ini kan memang sangat kuat ya karena selama kepemimpinan beliau di TNI juga nyaris tidak kontroversial dan dianggap juga apa ya reformis ya kalau untuk di lingkungan TNI. Dan saya juga punya pengalaman secara pribadi walaupun tidak secara langsung dengan beliau bagaimana terbukanya Pak Andika ketika kita mengusung agar misalnya nih ya contoh aja rekrutmen TNI untuk anggota perempuan tidak lagi melalui prosedur yang selama ini kita anggap sebagai yang apa ya berlawanan dengan hak asasi manusia karena ada tes keperawanan dan sebagainya. Nah, itu yang kemudian ternyata diubah di era beliau juga gitu. Nah, saya kira ini adalah satu catatan yang sangat manis yang itu akan terus dianggap sebagai sebuah champion bagi kalangan perempuan. Nah, jadi maksud Anda itu melengkapi begitu ya, Mbak? Tapi diterima gitu, iya. Belum lagi kemudian beliau punya basis dukungan politik dari PDIP yang memiliki pengalaman pernah memimpin Jakarta dan juga sebagai partai pemenang kedua di Jakarta. Nah, ini kan salah satu faktor yang menurut saya menjadi kekuatan ya. Jadi selain personality beliau yang memang saya kira mudah untuk bisa diterima oleh berbagai kalangan masyarakat di Jakarta, punya kekuatan partai politik, punya juga elektabilitas yang sangat bagus. Itu saya kira untuk memenangkan Jakarta memang kita membutuhkan sosok yang
bukan hanya melengkapi Mas Anies ya, tetapi yang juga memiliki faktor untuk bisa menang Oke. dengan tidak terlalu susah payah. Baik, baik. Oke, Gitu. kami dapat poinnya. Sebelum saya lebih jauh Ya. mendalami kepada Mbak Lulu, saya minta analisa dulu dari Mas Adi. Jadi artinya Mas Adi, dengan komposisi ini atau dengan nama Pak Andika itu sudah bisa menjadi alternatifkah kemudian untuk koalisi eks perubahan plus PDIP ini bisa mengusung nama Anies Baswedan begitu, Mas? Ya, saya kira pertama itu sulit untuk menyangkal bahwa PKB itu sangat jatuh cinta ke kader PDIP yang sangat mungkin diusung di Jakarta, Pak Andika Perkasa. Sangat beda reaksinya ketika PKB itu menanggapi proposal politik yang disodorkan oleh PKS Ya. soal duet antara Anies Baswedan dan Sohibul Iman. Reaksinya cukup luar biasa, bilangnya deadlock, menutup pintu komunikasi dengan yang lain, partai-partai yang lain sangat mungkin tak tertarik untuk mengusung Anies dan seterusnya. Ini ada perkembangan yang baru. PKB itu sepertinya seakan-akan masih ingin menegaskan bahwa sebagai partai politik yang mengusung Anies, tapi sangat mungkin berkoalisi dari jagoan PDIP, Pak Andika Perkasa, dan disitulah kemudian sangat kelihatan seakan-akan kalau Pak Andika yang disodorkan akan menemukan titik temu, minimal PKB ini relatif welcome, ahlan wa sahlan, Oke. soal kemungkinan Anies berduet dengan Andika Perkasa. Kalau begini ceritanya kan tinggal PKS, karena PKS itu mengatakan bahwa kalau Anies mau bersama dengan PKS, maka wajib hukumnya Sohibul Iman jadi pendamping. Itu artinya kalau Sohibul Iman tidak jadi wakil Anies, maka mungkin juga PKS ini akan angkat kaki dan mungkin akan nyebrang ke tempat yang lain. Entah. Tapi yang jelas sepertinya PKS cukup serius ketika menyodorkan proposal politik soal duet antara Anies dan Sohibul Oke, Iman. Mas Kalau Adi. info di kawan media itu kan sepertinya kalau proposal politik PKS itu misalnya tidak disetujui oleh PKB dan PDIP, PKS cukup confident akan terus dengan proposal ini Anies Sohibul Iman karena Nasdem sepertinya akan juga memberikan dukungan Nah, politik. oke, Anies, itu. Nasdem, PKS sudah cukup satu poros. Kalau PKB dan PDIP memang deadlock dalam konteks itu bisa bikin poros sendiri. Menarik Nah, jadinya pilkada itu Mas Jakarta. Adi pertanyaannya. Ketika kami juga mewawancarai Pak Sohibul Iman di sini mengatakan rasanya cukup yakin Nasdem juga akan memberikan lampu hijau pada pasangan aman Anies Sohibul Iman begitu. Nah, jadi artinya titik temunya akan di mana? Mengingat kursi PKS 18, kursi PDIP 15, artinya kan PKS dan PDIP ini bergennya mirip-mirip begitu nanti. Pada akhirnya sepertinya soal bagaimana kompromi politik antara PKS dan PDIP. Kalau PKB sepertinya ada titik temu, yaitu calon dari PDIP namanya Andika Perkasa. Kemudian PKB sepertinya akan menerima pasangan ini, tapi tidak dengan Sohibul Iman. Dalam konteks itulah misalnya, kalau memang ada intensi untuk menduetkan Anies dengan Andika, Anies atau dengan Sohibul Iman, tentu kalau tiga partai ini terus bersepakat Anies yang akan jadi calon gubernur, pastinya akan ada negosiasi politik yang win-win solution. Entah apa itu solusinya, tapi yang jelas dalam politik itu nggak ada deadlock, Mas. Oke. Ini kan pendaftaran ke KPU Jakarta masih sebulan setengah. Karena politik kita, the end of the day-nya itu kan di tikungan akhir. Sekarang kan call-nya tinggi, belum ada negosiasi, belum ada tawaran-tawaran yang konkret kan, soal bagaimana secara teratur partai-partai ini bisa menegosiasikan ulang soal harga politik mereka per hari ini yang cukup tinggi itu. Oke, baik. Saya tanyakan kalau begitu ke Mbak Lulu. Jadi artinya kalau Mas Adi bilang yang menarik adalah kemungkinan poros ketiga ketika nanti misalkan deadlock antara PKB dan juga PKS begitu. Mungkinkah di sana ketika DPW Jakarta sudah mengatakan ya Mas Anies suara akar rumput PKB gitu, Mbak? Ya, kalau buat PKB akar rumput dan DPW PKB DKI itu kan sudah final ya, karena memang proses mereka untuk menyerahkan dukungan pada Mas Anies kepada DPP PKB itu juga melalui satu proses mendialogkan ini sampai ke tingkat akar rumput sehingga semua memiliki sense of belonging terhadap Mas Anies dan tentu juga punya tanggung jawab untuk memenangkan. Nah, PKB tentu juga memberikan respon yang sangat positif, tentu dengan beberapa alasan. Kita nggak bisa menafikan bahwa hubungan baik Mas Anies dan juga Mas Muhaimin itu kan sangat dekat sampai sekarang dan itu terbangun. Nah, saya kira di politik itu juga nggak bisa mengesampingkan antara chemistry ya dan juga frekuensi yang memang relatif sama dalam situasi di mana keputusan yang sangat penting itu harus diambil. Nah, terkait dengan PKS, saya berkali-kali mengatakan di forum yang lain, Mas Sohibul itu sosok yang baik. Beliau juga saya percaya itu juga mumpuni. Hanya saja
apakah kemudian ini cukup untuk memenangkan pertarungan pilkada di Jakarta, begitu. Jadi bukan kemudian kok Mas Sohibul itu tidak bagus, tetapi untuk syarat memenangkan pilkada di Jakarta yang kita tahu, mohon maaf, di sebelah sana itu ada dua kekuatan presiden loh, yang existing presiden sama yang kemudian presiden elected. Nah, ini semua kan kemudian harus kita hitung ya sebagai faktor yang kemudian membuat kita harus jeli dan bersabarlah sejenak untuk membuka ruang-ruang dialog apa yang terbaik untuk Jakarta gitu. Oke, Mbak Lulu, berarti pertanyaan saya begini. Posisi PKB akan di mana? Apakah kemudian menunggu pembicaraan antara PKS dan juga PDIP mengingat nomor 1 dan nomor 2 di DPRD Jakarta untuk menentukan siapa yang akan diusung sebagai wakilnya Mas Anies, atau kemudian ya PKB akan lebih condong nantinya dengan PDIP, siapapun yang kemudian diajukan oleh PDIP. Tapi jangan langsung dijawab, Mbak Lulu dan juga Mas Adi, karena usai jeda saya akan tanyakan. Jangan langsung jawab, Mbak, ditahan dulu, Mbak. Karena kami akan jeda sejenak. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Pilihan Indonesia. Anda masih bersama kami di Pilihan Indonesia dan langsung saja kalau begitu saya tanyakan pertanyaan yang sama kepada Mbak Lulu sebelum jeda tadi. Jadi artinya akan menunggu saja PKS dan juga PDIP begitu untuk Jakarta, atau kemudian ya PKB akan lebih condong sebenarnya kepada PDIP begitu kalau Anda tadi mengatakan bisa melengkapi Mas Anies Baswedan begitu, Mbak? Ya. Kalau menurut saya dua hal ya yang mungkin kita tunggu. Sebenarnya bukan juga ditunggu karena masing-masing ini kan terus melakukan komunikasi yang sangat intensif. Yang pertama adalah kepastian apakah Mas Anies ini akan bisa kita usung, kan itu penting. Jadi ini bukan hanya di posisi kepentingannya kami, tetapi Mas Anies juga pasti punya kepentingan. Oleh karena itu, ini juga akan tergantung atau situasi dinamis ini juga akan dipengaruhi oleh bagaimana Mas Anies itu nanti pada akhirnya akan membuat satu keputusan berdasarkan tadi kesamaan frekuensi, rasa batin, kecocokan, dan faktor-faktor yang memang itu menjadi trigger untuk pemenangan di DKI Jakarta gitu loh. Nah ini kan dua hal yang berbeda, tetapi ini kan harus diramu di dalam satu meja yang terbuka, yang jujur, dan tentu dengan penuh kesabaran. Apalagi kalau kemudian benar misalnya PDIP membuat keputusan, kan belum nih membuat keputusan untuk Mas Anies dan Ibu Mega memang punya culture sendiri untuk mengambil keputusan, ya berarti kan nggak bisa gerusa-gerusu. Tetapi kita juga tidak mungkin kemudian akan mendesak sedemikian rupa karena kita juga paham Jakarta ini nggak bisa didekatin dengan model kayak mungkin provinsi-provinsi lain gitu. Karena memang ini kan muara dari semua kekuasaan dan pertarungan elit itu terjadi gitu ya. Meskipun bukan DKI tapi kan tetap aja dengan kawasan aglomerasi yang pasti juga akan sangat sangat penting posisinya ke depan ya. Ya, kita sejenak bersabar lah, tetapi terus intens untuk komunikasi. Jadi nanti sambil membuat peta pilkada yang lain. Oke, sebelum jauh ke pilkada yang lain, saya masih ingin di Jakarta dulu. Jadi artinya ketika nanti di Jakarta misalkan deadlock begitu Mbak Lulu, artinya PKB akan mengikuti yang mana? Akan kemudian misalkan bersama PKS dan juga Nasdem bersama Anies Baswedan, atau bisa jangan-jangan merapat misalkan PDIP ingin ada poros calon lain? Saya tidak mau berandai-andai karena saya nggak yakin juga sih ada deadlock. Karena semua ini sedang bikin high call ya. Kemudian juga ini kan adalah salah satu mekanisme di mana negosiasi itu sedang dilakukan. Nah, artinya poros ketiga tidak mungkin ya, Mbak? Yang satu tahan dulu, yang satu itu mungkin open the door dulu seperti PKS. Nah, ini kan harus ada yang mendirigen karena semua nyaris setara sebenarnya di Jakarta. Nggak punya golden ticket itu loh. Oke, jadi artinya tidak mungkin ada wacana poros ketiga, hanya tinggal tunggu waktu ya? Ya, mudah-mudahan yang terbaik. Oke, baik. Saya ke Mas Adi terlebih dahulu. Jadi ini rasanya tidak mungkin ada deadlock begitu. Mungkinkah seperti itu atau jangan-jangan ada di tunggungan akhir begitu, Mas? Ada kejutan lagi. Biasanya DKI kan last minute ini, Mas. Saya membaca ada perubahan sikap politik PKB yang berubah secara signifikan. Dulu ketika proposal politik PKS awal-awal itu muncul, memang istilah yang tampil ke publik itu adalah istilah deadlock. Menutup pintu komunikasi dan koalisi dari partai yang lain. Bahkan sangat mungkin katanya PKB itu untuk mengedit ulang soal dukungan politiknya kepada Anies, karena yang mendukung hanya sebatas PKB Jakarta, belum
menjadi catatan resmi dan rekomendasi resmi DPP PKB kan. Ini adalah sikap yang menurut saya agak sedikit tegas melihat proposal politik PKS. Tapi kalau per malam ini kita mendengar statementnya Mbak Lulu, tentu ini adalah sikap yang cukup akomodatif dan cukup kompromistis. Bahwa kalau bicara tentang partai-partai yang non-Kim, tentu saja harus solid, jangan kemudian menutup pintu dan menutup dialog dengan yang lain. Karena yang akan dihadapi adalah kekuatan politik besar yang per saat ini harus diakui ada sosok Jokowi dan Prabowo Subianto yang tentunya akan menjadi variabel penting yang akan dilawan di Jakarta. Baik. Jadi dalam konteks itulah sepertinya saya melihat PKB ini sedang mulai melunak sebenarnya. Kalau ada opsi-opsi yang kemudian kelihatan ini rasional, masuk akal, bisa mendampingi Anies dan relatifly akan memudahkan pertarungan politik. Di situ muncul nama Andika Perkasa. Saya cukup melihat bagaimana gestur Mbak Lulu ini cukup happy ketika menyebut nama Andika Perkasa. Agak berbeda misalnya catatannya terhadap Sohibul Iman. Baik. Sohibul Iman saya kira kalau Soalnya bicara tentang proposalku diterima beliau sih. kapasitas, kompetensi, rekam jejak, saya kira Sohibul Iman di atas rata-rata. Tapi Oke. rasa-rasanya bagi PKB itu dianggap belum cukup untuk memenangkan pertarungan di Jakarta. Ini Oke, yang saya sebut artinya bahwa ada kepentingan bersama kepentingan begitu ya? yang dalam melawan tim ya harus turun selangkah. Oke, Mas Adi, saya ingin menarik lebih jauh. Kalau kemudian yang menarik pada tahun ini adalah karena pilkada serentak di semua provinsi di Pulau Jawa akan kemudian dihelat begitu pilkada tingkat provinsinya. Bagaimana keterikatan satu sama lain? Bagaimana kemudian adakah kemudian mungkin sistem bundling misalkan PKB dengan PDIP di Jakarta atau mungkin saya ingat sekali Pak Sato Abdullah juga menyebut bahwa berkeinginan mempasangkan nama Risma dengan Kiai Marzuki di Jawa Timur. Bagaimana kemudian keterikatannya begitu Mas Adi? Kalau bundling itu sangat mungkin terjadi kalau partai politik non-Kim ini memiliki nama besar dan memiliki tidak nama besar. Di Jawa Timur misalnya, mungkin PKB dan PDIP akan saling bernegosiasi, tapi tidak dalam konteks Pilkada Jakarta, karena kader PDIP, karena kader PKB itu nyaris tidak ada yang punya nama besar misalnya sebesar Anies Baswedan. Oke. Jadi ini sangat tergantung bagaimana level komunikasi politik setiap provinsi melihat konfigurasi politik yang berkembang. Kalau ada tiba-tiba calon dari PKB itu kuat, calon PDIP itu lemah, ya tentu harus bernegosiasi PDIP wakilnya. Tapi kalau di tempat yang lain ada figur PDIP kuat, kemudian calon dari PKB lemah, maka tidak mungkin ini akan terjadi barter politik soal komposisi politik. Tentu dengan catatan bahwa komposisi itu saling menguntungkan dan tentu sentimen itu adalah sentimen non partai Kim yang saya kira akan mencoba untuk melawan begitu banyak dan begitu kuatnya dominasi partai-partai politik Kim yang Oke. per hari ini katanya itu akan terus solid. Jadi tergantung siapa calon yang akan diusung Mas soal barter politik setiap provinsi itu. Oke, baik. Terakhir saya konfirmasi ke Mbak Lulu. Jadi artinya akan secara itu disesuaikan dengan daerahnya atau kemudian barter politik itu bisa menjadi bergen untuk masing-masing provinsi begitu Mbak, terutama untuk PKB. Ya, saya kira kan pemetaan kekuatan politik di masing-masing daerah kan sudah dilakukan ya. Jadi Des Pelkada dan Bapilu di masing-masing partai politik ini kan semua saling share karena tidak sedikit juga yang semua calon ini mendaftar di partai yang sama begitu. Nah, saya kira momentum ini juga bisa menjadi ajang konsolidasi untuk saling menakar kekuatan masing-masing, tapi juga sekaligus untuk mendekat satu sama lain. Karena apa? Walaupun katakanlah PDIP di Jawa Tengah itu menang sebagai menang di Pileg kemarin, tetapi kan kita yakin nggak mungkin PDIP akan maju sendiri kan, seperti itu gitu loh. Karena tetap juga akan membutuhkan rekan perjuangan karena akan meringankan beban di satu sisi, dan dia tentu nggak mungkin ketika dulu sangat kuat aja di Jawa Tengah itu pun juga masih menggandeng partai lain untuk sebagai wakilnya, apalagi dalam situasi yang sekarang. Nah, begitu juga di daerah-daerah yang lain. Nah, saya kira bukan hanya soal banding ya, tetapi semua sedang mengukur situasi politik hari ini pasca Pilpres itu seperti apa. Pasti kan ada konfigurasi yang memang berubah, walaupun di beberapa daerah itu relatif cair. Belum tentu misalkan yang Kim itu akan gerombol semua dengan Kim, enggak juga. Oke, Pasti baik, ada baik. juga ternyata pertukaran gitu, kayak di Sulawesi ada juga dari Golkar kemudian yang meminta PKB mendukung. Nah, itu sangat mungkin. Tetapi di Jawa dan di DKI tentu harus diperlakukan secara berbeda ya. Karena apa ya? Karena seksi juga gitu ya kan. Oke. Dan Baik, dan kita punya kepentingan karena itu basis elektoral kita yang paling besar.
Oke, mengingat memang jumlah DPT juga tersebar pada Pulau Jawa, Jawa Barat, Jawa Timur, dan juga Jawa Tengah. Kita akan tentu menunggu bagaimana kemudian konfigurasinya menjelang pendaftaran di Agustus mendatang. Terima kasih atas waktu para narasumber. Ada Mbak Lulu, Ketua DPP dari PKB, kemudian Mas Adi Praetno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Mas Waalaikumsalam. Adi.